Kamu pilih antara 4 ini ya. Seorang paranormal, penyanyi, pemain film, istri terbaik. Ya badannya tuh kayak anak-anak tapi kayaknya udah dewasa gitu. Cuman orang ini mungil aja. Oh. Atau sundel bolong atau apa ya Kak? Ini loh temen kamu ini, mohon maaf ya Kak. Kalau aku, ada nggak ya? Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas ya Kak. Iya, tunggu. Robi, kamu ngerasa nggak sih kayak akhir-akhir ini kamu apa ya mungkin lebih secara ini psychologically dulu ya. Kamu mungkin lebih emosional. Kamu kalau ketemu orang tuh ada perasaan kayak bukan nggak nyaman tapi kayak mendingan nggak ngomong deh. Gitu. Lagi ada beberapa nanti deh di Sarah aja deh, di diary istri Sarah, di DMS. Di DMS ya. Teman-teman. Ya udah gini deh. Biar lebih seru nih. Aku ajak adik aku juga yang gambar. Jadi siapa tahu nanti kita bisa mendapatkan sosok yang mungkin bisa digambarkan juga gitu. pengen banget zooman sama Mas Wisnu. Boleh nanti Kak ya, sama DMS ya. Abis ini. Nah, Kak Sarah, aku pengen tahu rasanya bertahun temenan sama, saya nggak tahu deh ini apa ya Kak. Itu sebutannya, mohon maaf, kuntilanak atau sundel bolong atau apa ya Kak? Ini loh temen kamu ini, mohon maaf ya Kak. Kalau saya sebut, mohon maaf, salah sebut. Iya, Siti. Barusan lewat ya? Oke. Apa namanya si Suti itu tahun 2013 ada di rumahku yang dulu di depan di pohon gitu kan. Jadi semenjak aku tegur sekali itu akhirnya dia suka datang. Sampai akhirnya aku nulis buku berdua dengan Risa Saraswati. Aku masukin Suti itu ke dalam buku itu. Dan setelah itu kayak ya jadi apa ya sering nongol, sering dia kepo gitu karena dengan anak umur dia masih remaja tapi lugu banget jadi suka banyak nanya terus kayak nongolnya tuh kadang-kadang dulu waktu itu aku suka kaget gitu tapi dengan berjalannya waktu karena sudah banyak yang tahu nama dia, banyak yang mengirimkan doa, akhirnya energi dia sekarang sudah sangat berbeda. Jadi kalau misalnya sekarang dia nggak datangnya nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh sering ya. Kalau sekarang tuh ada sesuatu yang berubah dari dirinya. Secara energinya lebih enak, lebih adem dan ada sesuatu di wajahnya berubah gitu, lebih lebih bersih, lebih tenang. Dan aku ngerasa kayaknya si ini Suti udah mulai menemukan jalan terang gitu. Karena jarang ya dia datang. Pernah waktu itu dia datang pada saat aku lagi sedih banget terus. Aku waktu itu lagi nangis mungkin kamu tahu I was crying aku kayak sedih banget ya malam-malam itu dia datang dia mengeluarkan suara maksudnya nggak kayak biasanya gitu. Dia datang, dia duduk di tempat tidur, dia mau jadi aku kan tiduran kan, aku nangis gitu terus dia duduk di kaki aku madepnya tapi ngebelakangin aku gitu. Terus kayak tangannya dia tuh seperti ke kaki aku gitu loh, kayak megang sedikit ke arah kaki ya, nggak kepegang tapi kayak pergerakan itu memberikan aku comfort seperti kayak gini loh ngomongnya. Nggak apa-apa, oke, nangis aja, aku di sini gitu. Kayak seorang sahabat yang it's okay. Itu aku yang kayak oh ya thank you, manis banget. Dan di situ aku ngeliat wah kok energinya lain banget nih si Kunti. Kan dulu kayak wow kayak seorang kuntilanak sosok kuntilanak yang mengerikan di atas pohon gitu. Sekarang tuh udah lain banget. Dan aku berharap aku sangat berharap mudah-mudahan dia bisa menemukan jalannya dan nggak di sini lagi. Kak,
Ya. Maaf kalau lancang. Panggil dong. Jadi kalau di rumah aku ini, kalau yang sekarang, sebenarnya tuh kalau Suti dia nggak selalu, maksudnya cuma datang dan pergi. Jadi kalau misalnya Robi tanya sekarang ada siapa yang mungkin kamu lihat di belakang, itu namanya gadis. Yang di depan plakat YouTube itu. Ya, ini gadis. Gadis baru di sini. Jadi kalau teman-teman ceritain gadis. Kalau teman-teman nonton episode Tante Kun, itu gadis ini adalah gadis. Gitu. Kenapa dia ada di rumahku? Karena ada sebuah project yang melibatkan gadis. Jadi waktu itu aku sengaja manggil gadis. Akhirnya dia menceritakan semua apa yang terjadi dengannya. Dan aku izin juga sama dia, boleh nggak aku bikin di project gitu. Terus ya udah semenjak itu akhirnya dia nggak tahu kenapa ikut kesini dan aku bilang oke, lo di sini tapi tidak untuk menetap selamanya sampai dia berproses gitu. Karena kalau mungkin nanti Robi harus nonton sih episode Tante Kun. Itu salah satu best episode dari Misteri Sarah, pasti nangis. Jadi Tante Kun ini sosoknya kuntilanak yang mengerikan, tapi dia di alam sana bertemu dengan sosok adik, anak kecil yang tadi aku cerita, disiksa sama orang tuanya dibuang. Ketemu di sana ada sesuatu yang tergerak mungkin di dalam hatinya Tante Kun untuk merawat adik di alam sana. Jadi mainnya berdua, mereka berdua terus gitu. Dan kita mengantarkan adik waktu itu sampai adiknya itu haru banget sih. Robi harus nonton sendiri sih itu bagaimana prosesnya. Jadi si tante ini walaupun wajahnya mengerikan, tapi ya dia baik mau memberikan sisa cintanya dan sisa waktunya mungkin untuk merawat adik. Gadis ini perawakannya semampai juga ya Kak? Atau bagaimana? Sekamukah tingginya? Agak tinggi ya, cuman ya kalau tanya mukanya serem. Jangan diliatin juga mukanya. Gitu. Kak Sarah? Ya, tahu Robi nih. Mau nanya sesuatu yang personal boleh ya? Boleh. Bukan tentang hubungan masa lalu atau apa, enggak sama sekali. Cuman karena malam itu aku ada di samping kamu. Ya. Tragedi di salah satu TV swasta. Ya. 4 hari aku nggak bisa makan sama sekali. Aku karena I'm close to you, I'm close to AA. Ya. Jadi kayak aku kepikiran juga tragedi itu gitu. Aku mau teks AA juga nggak berani. Aku nggak tahu harus gimana support kalian. Cuman kenapa aku tadi di awal nanya kamu pengennya disebut sebagai aktris atau istri terbaik. Kalau kamu jawab kamu nyebut diri kamu sebagai istri terbaik, aku setuju. Karena kamu bisa bikin AA bangkit lagi. Bikin nama beliau kuat lagi. Bikin beliau dipercaya TV-TV lagi. Dan aku salut sama kamu. Aku hats off banget sama kamu. Cuman aku pengen tahu hari-hari setelah tragedi tersebut yang hampir merenggang nyawa seseorang yang sangat kalian sayangi, yang kalian sangat dekat, udah jadi kayak keluarga. Support apa aja yang Kak Sarah berikan waktu itu ke A? Kayak apa ya? Aku itu sama sih. Aku berapa hari ya nggak tenang, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Aku itu yang waktu Suti datang itu aku nangis terus dan melihat respon dan tulisan jahat dari media-media itu sangat menghancurkan aku waktu itu ya. Dan sampai hari ini terus terang aku trauma karena secara aku nggak sadar itu udah berapa tahun ya? 2005, 6, 2 tahun ya? 2 tahun, 2018 sih Kak, 2017 nih. 2017. Jadi setelah kejadian itu ya aku berusaha I have to be strong. Gue harus gak boleh, ya sedih memang kayak di dalam sini aku kayak
ya sedih lah gitu, udah lagi dalam keadaan gini, terus gue dihujat juga, apa salah gue nggak mau di situ, kayak banyak ego ya di situ. Tapi aku berpikir ya, oh no, this is not about you, itu bukan tentang lo. Kita harus fokus gimana caranya kita memberikan energi baik ke Edison untuk dia sembuh, dan to my husband, untuk Damian. Ya udah, dan aku juga gue bangga banget sama my husband karena dia ternyata ya mungkin lebih kuat gitu untuk dealing sama ini semua kan, karena dia masih bisa bicara sama media, masih kayak gitu. Ya butuh waktu. Aku benar-benar akhirnya bisa nafas itu setelah melihat Edison sembuh total ya. Dan itu kan nggak sebentar juga, dan itu juga it takes time. Dan aku juga ngelihat si Damian juga, I think he's okay karena dia udah bisa interview lagi, dia udah bisa membicarakan itu. Sementara tanpa aku sadari, aku belum healing. Jadi setelah kejadian itu, aku sama sekali nggak pernah datang kalau Damian show. Dan sempat ada argumentasi pada saat diundang ke Cina waktu itu untuk memainkan itu, aku disuruh datang. Itu kayak sampai kita berargumen dan akhirnya pecahlah di situ. Aku baru cerita bahwa kamu belum healing. Nggak gampang buat gua. Mungkin gua tanpa gua sadar, oh iya gua belum healing. Kayak gua ngeliat Edison udah sembuh physically, mentally ya in process, tapi udah kayak miracle banget dia sembuh. Banget. Terus ngeliat Damian, dia udah semangat lagi, udah show lagi, udah bikin ini, udah bangkit lagi. Tapi secara tanpa aku sadar itu kayak oke, mungkin ini adalah saatnya aku untuk menyembuhkan luka yang trauma yang ada di aku. Akhirnya baru aku ngomong terus dia yang dia baru ngerti, karena dia pikir kok lo sebagai istri nggak support gue sih, kayak gitu. Tapi kan lain sebenarnya, karena ada sesuatu. Nggak usah main itu deh, mainan apa, maksudnya trik yang besar, yang skala gede itu aku deg-degan karena pasti ada takut aja, trauma, ada yang miss lagi gitu. Itu kayak gimana sih, kayak the thought of aku kehilangan suamiku, habis itu ngelihat itu ternyata orang lain, itu kan kayak siapapun lah yang ada di peti itu di depan mata, itu tuh deket banget loh Robi gitu. Dan jujur sampai hari ini aku akhirnya udah pelan-pelan ya, tapi itu aku juga bilang bukan sesuatu yang bisa berubah dalam satu hari gitu. Ini masih proses penyembuhan. Tapi kalau sekarang kayak kamu nanya lagi, aku nggak terlalu begitu. Kayak sekarang kayak oke, gue bisa ngomongin ini dan memang harus diomongin, karena kalau nggak dikorek, nggak dibicarakan kan nggak akan pernah bisa hilang. Gitu. Tapi akhirnya aku memaafkan semua yang ada, udah it's okay. Dan kalau soal media online atau apa gitu, itu pun juga, makanya sekarang aku nggak mau sembarangan kayak kaliputan, ayo kak ini, ayo nggak tahu kenapa, karena banyak orang jahat di luar sana yang akan menuliskan apa atau pelintirkan sesuatu untuk kepentingannya masing-masing gitu. Dan aku ngerti kalian semua cari uang, kalian juga ada bosnya, kalian hanya mengikuti perintah gitu. It's okay, terserah, nggak apa-apa. Itu adalah pilihan masing-masing. Tapi kalau buat aku pribadi, aku belajar banget untuk melakukan sesuatu itu pakai ini sama ini gitu. Karena apalagi menyangkut ada orang lain di situ. Karena aku nggak tahu apa yang aku ucapkan, apa yang aku tulis itu bisa melukai orang lain atau tidak. Ganbate Kakak Sarah sama Damian, semangat pokoknya. Healing loh, itu penting. Itu penting loh, Rob. Penting banget. Penting banget. Apalagi kalau yang sakit hati ya kan, sama pacar, bekas pacar dulu. Happy birthday to you. 6 Mei ya. Tiup lilin ya. 2, 3. Yeay. Nah,
Ini sudah ada asap-asapnya, Kak Sarah. Bantuin aku sama tim boleh ya. Pas kita akan moving sedikit, hands held. Ruangan koreografi ini terkenal sangat tidak nyaman, Kak. Kalau ada yang datang, ini anak-anak sudah mulai deg-degan di depan. Kak Sarah, aku akan bawa laptopnya. Kakak kasih tahu lihat apa ya. Terakhir ya, Kak. Boleh, aduh aku deg-degan. Jadi ini ruangan tuh terkenal, madepnya gini ya, Kak? Kayak gini ya? Oke. Jadi nggak tahu, Kak, kenapa di ruangan ini tuh pasti pada nggak pernah nyaman. Ada kesaksian apa ya, Mas Gil, waktu itu ya? Suara apa ya? Kalau kita habis lembur malam, Habis lembur malam? ada yang kayak nari, karena ini tempat nari kan, cuman Oh, katanya kayak ada yang nari-nari gitu, Kak. Karena ini memang ruang penuh dengan kaca-kacanya aku buka ya, Kak. Nah, ini memang ruang-ruangan gini, Kak. Ruangan penuh kaca. Jadi kalau aku merinding deh nih. Setiap Aku sih ngeliat yang terlihat, yang jelas terlihat banget tuh ada perempuan. Hah? Aku nggak tahu yang usia berapa karena kayak kecil banget. Di mana, Kak? Kulitnya badannya tuh kayak anak-anak tapi kayaknya udah dewasa gitu. Cuman orang ini mungil aja. Oh, mungil. Si di sebelah mana, Kak? Ini aku ke bagian belakang ya. Lampu boleh diinin, Mas? Balik. Coba balikin kameranya. Oke. Nah, itu apa tuh pintu tuh? Di pintu situ. Yang ngabu-ngabu tuh. Oh, di sini. Gue merinding. Gue belum mau jorok gak sih? Di mana, Kak? Sini ya? Di pojok sini? Waduh. Jadi anak kecil. Tapi wajahnya dewasa ya, Kak? Iya, kayaknya sih udah maksudnya dewasa tapi dia mungil aja gitu badannya mungil. Ini dia yang sering nari-nari bukan, Kak? Kata anak-anak sering banyak pergerakan kalau udah malam gitu di sini, Kak. Mas Gilang, ada kesaksian apa lagi katanya? paling itu sih bakal Itu ya. orang yang bergerak lah kalau kita Ada yang sering gerak-gerak lewat-lewat gitu, Kak, di sini. Ini ya, Kak ya? Kayaknya iya deh, tapi sih kalau aku energinya tuh bukan energi jahil atau apa gitu. Maksudnya memang dia suka yang namanya mereka suka caper pasti cari perhatian kalian. Dan kaca-kaca gini semua, Kak. Tuh. Jadi memang buat ruang koreografi gitu loh, Kak. Jadi takut. Gua udah bertahun-tahun acara beginian tetap takut ya, Kak. Aduh. Yaudah, jadi terkonfirmasi sama Kak Sarah kalau memang ruang koreografi di kantor ada penunggunya ya, teman-teman tim. Mungkin nanti bisa kita bahas lagi. Kalau mau kita gambarin aja sekalian. Ih, boleh, Kak, Nanti mau. Setelah digambar bisa ada sesuatu lagi yang Mau. informasi seperti apa atau dia Betul. Mau, Kak. lagi atau Mau banget. Kak Sarah terakhir. Aku pengen Kak Sarah memberikan pesan, karena kan Kak Sarah dari usia 8 tahun ya, punya kemampuan ini. Keturunan berarti dari leluhur ya, Kak ya. Sama Mas Wisnu juga begitu ya. Aku sedih, Kak. Banyak anak-anak, baik yang anak-anak, remaja, bahkan sampai dewasa, dibilangnya gila. Karena mereka bercerita sesuatu yang menurut orang biasa itu mengada-ada. Kakak boleh kasih semangat dong, Kak, buat anak-anak yang mungkin semua yang menyaksikan YouTube channel aku atau mungkin Kakak, biar mereka itu tidak merasa seperti diasingkan atau orang aneh gitu, Kak. Apa pesannya, Kak Sarah? ya pesannya ini memang nggak akan mudah prosesnya, tapi ingat setiap orang itu pasti berbeda prosesnya. Coba cari seseorang keluarga atau teman yang bisa diajak ngobrol atau bisa diajak berdiskusi. Tapi tolong juga jangan semuanya dihubungkan dengan mereka. Kalian juga harus belajar caranya benar-benar memilah, merasakan, membedakan energi mereka atau energi kita gitu. Karena
banyak juga nih dari situ kan kita berproses ya, berproses untuk akhirnya jadi lebih tahu dan akhirnya bisa menyelaraskan dan kontrol energinya. Tapi itu tadi harus tetap semangat, jangan pernah merasa berbeda akhirnya jadi nggak pede atau apa, jangan, biasa aja. Okay, there is nothing wrong with you. Ya namanya kita pasti dengan kelebihan dan kekurangan. Asal pintar-pintar memilah-milih ya Kak ya, mana yang harus dikaitkan, mana yang tidak usah dikaitkan begitu ya. Seru banget nih. Ngobrol sama seorang Nyai Sarah emang the best dah. Kak Sarah, terima kasih banyak buat waktunya. Aku siap langsung tinggal lompat. Kita gantian. Jadi buat teman-teman semua, lagi unstable ya. Buat Sarah Edix juga terima kasih. Buat fansnya Kak Sarah, ini Kak Sarah sudah mulai lagging. Oke. Terima kasih buat Kak Sarah, buat waktunya di ibadah maghribnya Robi Purba. Makasih salam buat semua ya di rumah ya Kak. Buat AA, buat yang kelihatan sama yang nggak kelihatan ya, semualah pokoknya ya. Sama buat gadis juga. Salam buat Sarah Edix, terima kasih banyak. Saksikan terus ibadah maghrib jam 8 malam teman-teman. Dan saatnya sekarang Mas Wisnu akan menggambarkan sosok yang sudah bertahun-tahun katanya sih ngikutin seorang Robi Purba. Ya teman-teman ibadah maghrib, terima kasih banyak udah menyaksikan aku dan juga Kak Sarah Wijayanto. Semoga kalian mendapatkan cerita-cerita yang seru tadi ya, dan juga mendapatkan banyak sekali pengalaman. Saksikan terus ibadah maghrib, dan jangan lupa kalau misalkan kamu punya cerita mistis yang pengen aku bacakan atau kita bisa Zoom meeting, langsung aja kirimkan ke alamat email di bawah ini. Karena kita ada segmen Teripod Misteri Podcast. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu bawa yang namanya hand sanitizer, pakai masker kalian, di rumah juga boleh, semprot-semprot. Robi pamitan, assalamualaikum.